Halo, Assalamualaikum. Simak. Ya, sudah ditunggu tepat waktu. Mari, silakan. Oke, silakan duduk. Apa saya gini dari kasusnya Ya, mari, silakan duduk. ini pengen bahas tentang kejadian ARS. Oke. Oke, oke, Udah, siap. oke, Kapten, mungkin boleh dimulai, Kapten. Oke, silakan. Jadi pada tanggal 1 Januari 2007 itu kan ada insiden maskapai penerbangan kita ada Accident. maskapai penerbangan kita ada kali itu kan dari Bandara Juanda, tujuannya mau ke Manado, tapi setelah sejam kemudian ada hilang kontak. Jadi sebenarnya apa sih Kapten yang terjadi pada saat itu? Kejadian yang paling utama adalah kerusakan pada salah satu instrumen yang bernama IRS, Inertia Reference System, yang mana ini sangat mempengaruhi kondisi navigasinya. Kalau saja seandainya kerusakan itu hanya single factor, cuma IRS-nya doang, belum tentu bisa terjadi crash seperti ini. Dan unfortunately, followed by the weather condition. At that time, the weather condition is very bad. Jadi, kebetulan sekali, unfortunately, terjadi dua buah masalah. Pertama, masalah instrumen sistemnya. Yang kedua, diikuti oleh cuaca buruk. Jadi pada saat kejadian instrumen sistemnya itu fail, ditambah lagi dengan cuaca buruk, sehingga kondisinya membuat menjadi tambah buruk. Sehingga pesawat pada saat itu kontrolnya tidak lurus, tidak mulus. Jadi ibaratnya seperti ini, pesawat pada saat dia terbang, kalau kondisinya mulus, dia terbang lurus seperti ini nggak ada masalah. Tapi pada saat masuk cuaca buruk, kita nggak sadar kalau pesawat kita itu miring, menukik, naik, kita nggak sadar. Karena di dalam kokpit itu gelap semuanya. Artinya, gelap, kita tidak bisa melihat cakrawala, kita tidak bisa melihat langit. Kondisi pesawat seperti ini, terasa dalam kokpit itu kita lurus biasa saja, normal saja. Itu yang terjadi pada saat IRS-nya rusak, cuaca buruk, pesawat dalam kondisi overbank. Overbank artinya pada saat beloknya itu maksimum sekitar 35 degrees. Dan pada saat itu kejadiannya overbank lebih dari 35, entah 60, entah 70, sehingga bunyilah yang namanya salah satu sistem di dalam pesawat itu bang, 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 karena overbank, terlalu miring seperti ini. Apabila pesawat sudah miring seperti begini dan pilot juga tidak sadar, maka lama-kelamaan pesawat itu akan menukik. Diving. Pada saat diving, dia akan masuk ke spiral. Spiral seperti begini. Berputar, spiral dive namanya. Seketika itu juga, autopilot langsung auto disconnect, mati. Si pilot disorientation, gelap semuanya. Bingung pesawat itu posisinya dalam keadaan apa. Pada saat itu sebenarnya dia sadar, overbank, bank, bank. Itu awal kejadian seperti itu. Kapten, ARS itu fungsinya apa? Tadi sempat ada kerusakan itu, faktor apa nih kerusakan itu? Faktor navigasi ini meluas, yang mencakup ke semua instrumen yang lainnya, termasuk autopilotnya tadi. Jadi posisi IRS itu awalnya yang saya dengar, pesawat dalam keadaan normal. Kemarin terbang juga normal,
hari ini juga normal. Entah kenapa pada saat masuk bad weather terjadi kerusakan itu. Kok bisa berbarengan? Mana duluan yang rusak? Nah, rusaknya itu ada ARS itu ya? Iya, IRS itu, Emergency Reference System. Kan mungkin sebelum terbang ini, apakah sudah dilakukan pengecekan terhadap alat navigasi itu? Dan kenapa bisa rusak gitu? 100% completely perfect. Setiap airline, setiap pesawat sebelum berangkat itu harus dicek oleh tekniknya. Jadi pada saat dicek oleh tekniknya pesawat bagus, maka dirilis, ditandatangani oleh pihak engineer. Dan di samping itu, sang pilot pun juga ngecek lagi. Jadi kita double check. Kalau seandainya dicek awal oleh teknik itu ada kerusakan, lalu nggak akan lolos dari kita pasti akan ngecek lagi dan pasti akan ketahuan. Dan itu hampir tidak pernah terjadi. Karena kalau pesawat sudah keluar dari hanggar, masuk ke apron, dan sudah siap untuk berangkat, itu 100% completely perfect, bagus pesawat, dan siap untuk berangkat. Jadi apa yang bisa jadi rusak itu karena apa ya? Itu bisa saja terjadi, seperti halnya manusia. Kita sekarang sehat, pada saat kita keluar dari rumah, tiba-tiba mungkin kepala pening, sakit perut, atau sakit apalagi yang lain. Bisa terjadi hal seperti itu. Bisa jadi karena umur dari pesawat itu sendiri memang sudah waktunya untuk diganti, tapi terjadi kerusakannya later on, sekian lama kemudian, sekian menit kemudian. Itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Apa tentang dari pilot yang saat kehilangan orientasi arah itu, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pilot saat terjadi seperti itu? Oke, pada saat disorientation, kami pernah diuji di simulator seperti itu. Pada saat terbang lurus, mata kami disuruh tutup. Pesawat itu di simulator ini kan ada alatnya, ditarik ke atas, turun ke bawah, belok ke kiri, narik ke atas lagi, belok ke kanan. Jadi istilahnya amburadul. Pada saat itu kita disorientation. Ini sekarang posisi kita ada di mana? Bagaimana? Lurus kah? Climbing kah? Descent kah? Belok kah? Kita nggak sadar. Disitulah kita dilatih. Pada saat diacak-acak seperti itu tadi, kita disuruh terbang. Persis pada saat kejadian Adam Air pada saat itu, kami kan setiap 6 bulan sekali ada simulator cek. Di simulator itulah kita disimulasi, dibuat seperti itu seakan-akan seperti kayak Adam Air. Setelah itu, oke, you have control. Kita yang pegang pesawat itu kendalinya. Dan pada saat itu kita lihat instrumen. Instrumen kita itu harus diluruskan lagi. Pesawat itu harus diluruskan. Kalau seandainya pesawat ini dalam keadaan seperti ini, ketahuan di instrumennya itu pesawatnya menukik. Kita harus tarik ke atas. Pada saat posisi ke atas begitu di instrumen kelihatan posisi pitch atau angle-nya itu ada di atas. Atau pada saat miring kita juga tahu itu kita balikan lagi. Pada saat itu kita disorientation. Tapi karena kita realize, kita sadar apa yang harus kita lakukan, cepat kita lakukan seperti itu supaya pesawat kembali normal lagi seperti ini. Nah, pada saat kejadian Adam Air, terjadi disorientation itu, sama seperti di simulator kan gelap. Nggak bisa ngeliat ke depan. Depan itu sengaja dibikin gelap. Seakan-akan kita terbang malam atau masuk cuaca buruk. Tapi karena instrumennya normal, bagus, kita bisa membuat pesawat ini menjadi lurus lagi. Kejadian di Adam Air itu, karena instrumennya rusak, untuk dibuat lurus seperti ini lagi, agak kesulitan. Kesulitannya karena, nobody fly the aircraft. Actually, both pilot, at least one pilot, must fly the aircraft. Dalam keadaan apapun juga, fly the aircraft. Yang satu lagi, pilot yang satunya lagi, adalah membaca emergency checklist, membaca situasi, membantu. Tapi satu pilot ini harus menerbangkan pesawat. Dan pada saat itu, unfortunately, one pilot didn't fly the aircraft. Keduanya sibuk membaca buku emergency, apa yang harus dilakukan seperti itu. Akhirnya pesawat itu overbank, tidak disadari, terus overbank, akhirnya menukik. Pada saat menukik begini, kecepatannya tahu berapa?
sekitar 1050 km per jam, mencapai 1100 km per jam, hampir. Dan maksimum untuk kecepatan pesawat rata-rata kurang lebih sekitar 850 sampai dengan sekitar 900 km, lebih tipis dibandingkan, tergantung dari tipe pesawatnya. Dan apabila itu sudah melampaui maximum speed, namanya VNA, velocity never exceed, sudah melebihi maksimum, maka struktur pesawat ini akan bubar berantakan, patah, hancur, pecah, copot, wingnya copot, engine-nya copot, rudder, elevator, copot semuanya. Jadi sebelum pesawat itu menyentuh di air, kemungkinan besar sudah rontok di atas. Karena apa? Karena maksimum speed-nya sudah terlampaui. Seperti itulah kejadiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tadi dua pilot saling ini ya, fokus ke Iya, fokus ke buku emergency checklist-nya itu dengan kondisi ARS atau instrumen yang rusak tadi harus diapakan. Ada istilahnya attitude. Nah, attitude itu harus diselect pada saat pesawat ini sudah dalam keadaan lurus seperti ini. Bukan dalam keadaan miring seperti ini. Nggak bisa. Jadi itu yang menambah buruk menjadi penyebab kecelakaannya. Perlu saya keterangkan atau jelaskan. Sudah beberapa kali juga saya jelaskan di dalam YouTube bahwa kejadian suatu kecelakaan itu bukan karena single factor. Melebihi 2, 3, atau 4 faktor yang akan menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan. Contohnya, Adam Air ini instrumennya rusak. 1. Yang kedua, cuacanya buruk. Yang ketiga, satu pilot tadi tidak menerbangi pesawat dengan correctly. Sibuk dengan baca buku untuk menyelesaikan kerusakan tadi. Kenapa? Bagaimana penyebabnya? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya seperti itu? Kenapa Itu. ya? Dua-duanya sibuk ngurus itu. Iya. Karena apa? Iya. Karena apa ya? Bisa juga karena stres, karena panik menghadapi cuaca dan kondisi pesawat itu, bisa terjadi seperti itu. Itu sangat manusiawi sekali. Tapi kalau seandainya sang pilot tadi, dalam hal ini kaptennya almarhum, menyadari bahwa apa tugas dia adalah fly the aircraft. Biarkan co-pilotnya untuk membaca, menjelaskan penyebabnya apa, solusinya apa. Harusnya seperti begitu. Oke, kalau faktor cuaca sendiri, pada saat itu apakah seberapa buruk? Terus apakah ada awan Oh, sangat buruk pada saat itu. Apa ada awan cumulonimbus? Iya, sangat buruk. Seperti kita ketahui sekarang kan bulan Desember, kejadiannya tanggal 1 Januari, berarti bulan Desember akhir ya. Itu kondisi cuaca sedang buruk-buruk. Sama seperti sekarang bulan ini, sedang buruk-buruk. Awan cumulonimbus begitu aktif, petir di mana-mana. Kalau cuma sekedar masuk cuaca buruk saja, pesawat ini dalam keadaan normal, completely safe, tidak ada masalah. Yang menyebabkan kecelakaan itu seperti saya katakan tadi, lebih dari 2, 3, atau 4 faktor, maka akan terjadi sebuah kecelakaan. Kalau cuma cuaca buruk saja, nggak ada masalah. Kalau cuma sekedar instrumennya rusak saja, cuacanya bagus, juga nggak ada masalah. Tentunya sang pilotnya tenang, tidak panik, bisa menyelesaikan masalah. Karena faktor-faktor penyebab tambahan itu lagi lah yang lain yang membuat sang pilot menjadi panik. Apa kalau awan cumulonimbus itu sebenarnya bisa dihindari nggak sih? Apa mungkin bisa dinaikkan ketinggiannya atau turun? Oke, bagus. Awan dapat kita detect dari radar, weather radar namanya. Dan awan itu relatif. Ada yang skopnya kecil, ada yang lebar, ada yang tinggi, bermacam ragam. Kalau seandainya awan itu skopnya kecil, tidak terlalu lebar, kita bisa menghindar ke kanan, bisa menghindar ke kiri. Bisa naik, minta semuanya dengan menara pengawas atau dengan kontrol radarnya. Bahwa karena ada cuaca buruk di depan,
kami request untuk climb atau untuk descent atau belok kanan, belok kiri, berapa nautical miles, berapa jauh, bisa seperti itu. Tapi kadangkala itu kalau istilah kita tembok, tidak bisa ditembus, tidak bisa dihindari, dan mau tidak mau harus ditembus. Faktor cuaca seperti itu. Katanya di kejadian itu kan sering dikaitkan dengan segitiga bermudanya Indonesia, dan katanya ada masa lembu. Sebenarnya itu benar nggak sih Kapten? Benar atau tidaknya kita tidak tahu persis, tapi jujur saya kurang percaya akan hal itu. Karena apa? Karena selama ini yang saya terbangi, semua daerah di Indonesia tidak ada hal seperti itu, segitiga bermuda. Saya tidak pernah mengalami, dan mudah-mudahan memang tidak pernah ada. Boleh tanya seluruh pilot yang ada di Indonesia, mereka tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Tapi pada saat Kapten melewati daerah itu, pernah nggak sih Kapten misalnya kayak terasa ditarik ke bawah gitu? Kayak medan magnet gitu? Sering ditarik ke bawah, didorong ke atas, itu sering. Seperti halnya gelas berisi air, kalau kita pegang, terjadi cuaca buruk seperti itu, bisa tiba-tiba pesawat itu naik begini atau turun begini, itu air tumpah. Mau pegang sekeras apapun juga tumpah itu, karena dibanting ke atas, dibanting ke bawah. Kalau kita nggak pasang seatbelt atau harness, ya kita ikut mental. Sudah terbukti berapa banyak pramugari yang sedang bekerja di kabin, terjadi cuaca buruk seperti itu, trolinya maju sendiri, geser kiri kanan, piring mangkok gelas berterbangan, bagasi yang di atas berjatuhan, yang cedera banyak seperti itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan ini ya, medan magnet kayak segitiga bermuda. Oh, nggak ada. Karena sifat awan tersebut, awan itu aktif. Pertama, terjadi cumulus stage. Cumulus stage itu pembentukan awal dari awan cumulus tadi. Yang kedua, terjadi major stage. Pada saat major stage itu, pesawat dibanting-banting habis. Naik, turun, kiri, kanan. Itu terjadi major stage. Terjadinya pembentukan yang sudah benar-benar jadi. Yang ketiga adalah dissipating stage, di mana cuaca buruk sudah selesai, tinggal hujannya saja. Jadi pada saat kita masuk di awan seperti itu, cuma ada gres, nggak ada masalah. Karena awannya sudah habis, sudah pecah, dan sudah selesai. Pada saat si major stage itulah tadi terjadi goncangan yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau semua dalam keadaan normal, instrumen navigasi normal, nggak ada masalah. Cuma kasihan penumpang saja. Dan pilot kalau bisa menghindari hal seperti itu. Karena kasihan penumpang, stres semuanya. Sebenarnya perlu diketahui oleh para penumpang juga bahwa hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi nggak ketahui tentang masa lembu itu seperti apa sih Kapten? Selama ini yang kita tahu cuma dari media saja ya, bahwa masa lembu itu terjadi cuacanya yang betul-betul ekstrim, sehingga terjadi water spout atau tornado yang mana angin berputar. Saya cuma bisa lihat, sekali waktu saya pernah lihat kejadiannya dengan mata kepala saya sendiri. Tapi pada saat itu saya masih di ground, saya nggak terbang. Itu awan berputar, merupakan suatu seperti gasing, itu menarik semua kotoran, debu, benda-benda yang ada di bawah, termasuk atap rumah juga terangkat semuanya. Itu namanya water spout atau mungkin istilahnya tornado, seperti itu. Dan kalau pesawat kena di daerah situ, bisa juga kesedot, bisa juga diputar. Tapi bukan berarti itu adalah segitiga Bermuda dan adanya hanya di situ saja. Itu terdapat di mana-mana. Pada saat terjadi cuaca buruk, bisa terjadi di mana saja. Gitu. Tapi bisa nggak sih kalau kita menjelaskan kalau daerah situ tuh termasuk daerah rawan kejadian kecelakaan di masa lembu itu? Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kondisi cuaca di mana-mana sama saja,
Kalau memang cuaca itu jelek, bisa di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, di mana saja bisa terjadi. Dan tidak harus di Masalembo saja, atau di Majene saja, atau di suatu tempat yang mana terjadi kapal tenggelam di Masalembo pada saat itu dulu ya. Bukan di situ tempat yang sama saja, bukan. Tapi mungkin kalau Kapten sendiri atau teman-teman Kapten ketika melewati daerah Masalembo itu ada nggak sih mungkin bayang-bayang dikhawatirkan karena adanya anggapan seperti itu, jadi kalau lewat situ kayak gimana gitu? Kami tidak pernah berhalunisasi, tidak pernah. Menganggap semua itu semua di mana-mana sama. Nggak pernah punya pemikiran negatif, buruk tentang masalah mistik seperti itu. Ya. Itu hanya perkiraan orang yang dibuat-buat saja. Tapi sebenarnya kalau terlepas dari kepercayaan itu, sebenarnya wilayah itu kalau dari segi mungkin lingkungan atau kondisi cuaca atau apanya itu, bedanya itu sebenarnya seperti apa sih kalau tidak dideskripsikan di daerah itu sebenarnya? Bukan di daerah itu, tapi di daerah di mana saja pada saat cuaca buruk, semuanya nyaris-nyaris sama. Karena di Indonesia ini termasuk negara tropis, bukan negara seperti halnya di Hong Kong, Korea, atau di Afrika, yang mana di Jepang, di Filipina terutama juga mempunyai suatu weather yang sangat fenomenal, sangat signifikan. Segala macam semua cuaca buruk diberi nama wanita kan. Cuaca ini, cuaca itu, badai ini, badai itu, banyak sekali. Di Indonesia mana ada, karena Indonesia tropis. Di mana tropis itu hanya terjadi musim panas dan musim penghujan. Di mana awan itu paling-paling hanya sekedar cumulonimbus. Mau dibilang bahaya, cumulonimbus, ya cukup bahaya. Tapi kalau bisa kita hindari, ya kita hindari. Karena di radar itu kelihatan sekali. Warna hijau aman, warna sedikit kemerah-merahan sudah mulai goncangan, merah terguncang, magenta sangat terguncang sekali. Dan kita hindari hal seperti itu. Tapi kalau pada saat kita mau mendarat, memang kita harus hadapi awan seperti itu tadi, ya kita harus hadapi. Akan kalau balik ke kondisi fisik dari pesawat Adam Air waktu itu sebenarnya masih layak untuk terbang atau udah sering diperbaiki nggak sih Kapten pesawat itu? Kebetulan yang saya dengar layak terbang, bagus kondisinya, tidak bermasalah. Cuma saya katakan tadi, pesawat, mobil, kondisi tubuh manusia bisa saja sakit, bisa saja rusak. Rusaknya karena, iya betul, rusaknya karena umur bisa, pemakaian, semua benda itu kan ada validasinya, ada durationnya. Kalau misalnya sudah mencapai umur sekian ribu jam, kondisi akan terjadi kerusakan, sangat mungkin. Semua benda yang terpakai pasti akan rusak dari umurnya. Itu sebenarnya udah diambang validasi belum sih Kapten? Dari segi Hal itu kita nggak tahu. Masalah itu kita nggak tahu. Karena hal tersebut, masalah instrumen tadi, tidak ada unsur umur. Kalau yang mengandung unsur umur, contohnya brake, rem, propeller, landing gear, oke lah, katakanlah cuma itu tadi ya, walaupun mungkin masih banyak yang lain. Itu ada umurnya. Umurnya misalnya, propeller, untuk pesawat baling-baling. Itu ada umurnya berapa? Sekian ribu jam. Harus diganti. Kenapa? Ini sudah merupakan suatu tes pengalaman. Kalau tidak diganti, maka akan terjadi fatigue, terjadi lemah. Propeller itu kelihatannya utuh, bagus. Tapi kalau dipaksakan terus, dipakai terus, padahal umurnya sudah habis, kerusakannya tidak kelihatan. Tapi umurnya itu sendiri di dalamnya sudah rapuh. Bisa jadi pada saat dipakai, melewati batas umurnya, akan putus, akan pecah-pecah atau patah. Itu bisa terjadi. Itu dari umur. Tapi kalau seandainya instrumen tadi, walaupun umurnya ada, kita nggak pernah tahu umurnya. Berapa ribu jam ini. Selama dia masih bagus, ya kita pakai. Kalau ban itu gundul, kelihatan kan?
kelihatan sobekannya, kelihatan benangnya, itu ada umurnya. Berapa? Sampai sekian ratus, sekian ribu kali mendarat harus diganti. Karena itu sudah umur dan terlihat oleh mata. Tapi kalau instrumen, walaupun ada umurnya, kita nggak tahu sampai kapan dia rusaknya. Ya tergantung pemakaiannya juga. Sering atau sering di off on itu, nah itu umur juga. Jadi kalau navigasi nggak bisa terukur ya Pak? Nggak bisa. Walaupun saya bukan teknik, tapi saya bisa katakan mudah-mudahan saya benar bahwa navigasi umurnya ada, tapi kita nggak tahu. Kita tunggu saja sampai dia rusak. Jadi untuk safety-nya sendiri untuk navigasi supaya tidak terjadi trouble lagi gitu mungkin dari segi ini sudah ada antisipasinya gitu. Antisipasinya kalau memang sudah ada kerusakan, di mana kerusakan tersebut memang harus diganti. Kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Contohnya lah, nggak usah jauh-jauh, mobil kita masalah dinamonya. Dinamo rusak, itu mungkin masih bisa digulung lagi sama tukang dinamo. Kalau mau diganti, lebih bagus lagi, gantilah. Tapi kalau masih bisa digulung lagi, diperbaiki, itu kita lakukan. Tapi kalau dalam pesawat, mungkin hal-hal yang lain yang bisa diperbaiki. Itu bagian teknik yang bisa menjawab. Saya nggak punya otoritas untuk menjawab dalam hal perbaikan komponen instrumen pesawat. Oke, cukup. Terima kasih Kapten atas waktunya. Dengan senang hati. Oke, ada tambahan lagi Teh. Aman. Siap. Nanti lihatnya ke ini ya. Masalah tadi Teh, yang pilot dua-duanya tuh konsentrasi ke buku manualnya ya. Oke. Sebenarnya SOP kayak kan ada pilot monitoring, pilot flying gitu. Betul sekali. Itu tuh SOP yang wajib dijalankan apa dalam kondisi tertentu bisa diindahkan? Kondisi tertentu betul bisa diindahkan, bisa dikesampingkan. Tapi sebaiknya kita berjalan pada koridornya. Koridornya artinya kalau pilot flying, ya dia flying di aircraft. Pilot monitoring, dia monitor kami, kita yang fly di aircraft, monitor instrumen pesawat, sesuai dengan job desk-nya. Seperti itu. Sekali waktu, bolehlah kita mengenyampingkan unsur tadi, tapi dengan sepengetahuan pilot flying atau pilot monitoring tadi. Misalnya, sorry ya, ini gue bantu. Sorry ya, dia bukan pekerjaan dia, tapi dia bilang sorry ya, seperti itu. Itu artinya dia mencoba untuk meng-override pekerjaan pasangan sampingnya tadi. Bisa terjadi seperti itu. Tapi sifat seperti itu hanya insidental, hanya sesekali saja. Ada lagi? Kayak misalnya ini kayak tadi kan kejadiannya tiba-tiba kalau lagi terbang gitu ada error apa kayak gitu, langkah-langkah yang pertama dilakukan apa kayak? Sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan judulnya. Kalau seandainya kerusakan yang ini yang kita buka di bukunya adalah judul itu tadi. Apa penjelasannya, seperti apa yang kata buku tadi, itu yang dilakukan. Tidak keluar dari konten itu. Kalau keluar dari konten itu, misalnya kita lapar, harusnya kita makan. Ternyata pada saat kita lapar, kita minum. Nggak cocok, nggak sesuai dengan judul laparnya tadi. Dan itu juga tidak boleh salah buka. Kalau kerusakannya A, yang kita buka adalah si A tadi, sehingga ketemu solusinya. Dan kalau pilot tadi kayak misalnya pilot monitoring, pilot flying itu nggak SOP-nya itu ada hukuman apa gitu nggak kayak kalau dari segi Hukuman tidak ada. Hukuman yang menyangkut seperti itu tidak ada. Paling mungkin kalau memang sifatnya urgent dan memang sudah keluar dari SOP, sudah keluar dari jalur, hukumannya adalah masuk simulator lagi, diuji lagi di simulator.
Itu saja. Kalau sampai terjadi sesuatu yang sifatnya fatal, hukuman terakhirnya adalah grounded. Tidak terbang sekian lama waktunya, yang menentukan adalah Board of Instructor. Karena kami juga ada sidangnya kan. Sidangnya pada saat kita berbuat salah, keluar dari jalur, kita disidang. Kalau memang kita salah, kita dihukum dengan cara di grounded. Atau masuk simulator, diuji lagi di simulator. Perlu kami tambahkan bahwa umur pilot itu hanya 6 bulan. Pertama, setiap 6 bulan sekali dia harus masuk ujian simulator. Yang kedua, setiap 6 bulan sekali kita harus masuk ke balai kesehatan penerbangan atau cek medex, cek kesehatan. Di mana terjadi sesuatu pada diri kita, pada tubuh kita, yang mana kita tidak layak untuk terbang, kita di grounded. Jadi bagaimanapun juga kita harus selalu sehat all the time, harus selalu proficient all the time. Itu tadi 6 bulan sekali diganjal oleh check and check. Belum lagi setiap bulan kita harus ujian terus. Itulah. Jadi supaya masyarakat bisa tahu bahwa pekerjaan kami ini penuh dengan risiko dan kita atasi dengan segala macam ujian dengan ujian. Oke, makasih. Terima kasih. Oke. Thank you. Oke. Ya, lumayan banyak. Kemarin memang saya udah dengar dari siapa ya, dari si Nada atau siapa yang katanya mau ngambil soal ADAM-R, tapi saya nggak menyangka secepat ini. Tiba-tiba ada Mas Didi WA saya mau ngambil ADAM-R, kok cepat sekali, padahal yang Gunung Salak aja belum sempat ditayangkan, kok sudah ada lagi soal ADAM-R. Kemarin dari produser sih sebenarnya waktu mau wawancara ke Pak Bahar nitip sekalian itu, cuman kan karena waktu Pak Bahar nyeritain yang Gunung Salak juga beliau panjang gitu kan. Gitu kan dari segi pendidikan KNKT-nya kan. Terlalu melebar? Enggak melebar sih, justru emang enak gitu pendidikannya gini. Terus waktu diminta sama Mas Rio, kita juga mau nanya soal ADAM-R. Wah, kalau itu butuh waktu sendiri tuh. Saya bisa jelasin agak detailnya gitu. Ya, saya nggak mau menyebutkan masalah CVR atau FDR. CVR itu kan cockpit voice recorder antara si pilot sama si co-pilot itu, apa yang mereka kerjakan itu Bahar tahu persis semua. Iya. Dia dengar rekamannya. Bocor kok kalau yang ada mer nih. Iya, bocor. Dia dengar Iya. rekamannya. Ya kita bisa dengar ada bocor di YouTube maksudnya. Sebelum hasil penyelidikan selesai ya, bocor itu. Ya, oknum dalam juga yang bocor. Iya, katanya sih. Dan saya juga tidak mau mengungkapkan masalah human error yang mana kalau keluarganya dengar tahu lihat kan merasa seperti sakit hati, mengorek luka yang dalam, mengorek luka yang sudah kering. Jadi ya saya berdasarkan bicaranya sesuai dengan SOP-nya saja. Dan itu kenyataan. Tidak menganalisa bahwa ini adalah human error nih. Padahal kenyataannya 100% memang human error. Ini copot, sudah berantakan. Kalau pesawat itu masuk ke dalam air, dalam kondisi utuh seperti ini, dia akan pecah berantakan. Tapi kalau seandainya ditemukan di permukaan air itu sepotong seperti ini udah pecah di atas. Kalau begini udah hancur. Kalau pesawat itu ada bom, terus terlihat percikannya di bawah sudah tercerai-berai, itu berarti meledak di atas. Seperti itu.
Seorang yang ahli dalam hal investigasi pesawat, pada saat dia melihat bangkai pesawat, dia langsung tahu, oh ini meledak di atas, oh ini pecah di bawah, dia langsung tahu. Dan kalau itu bukan bidang saya hanya tahu garis besarnya saja, karena saya nggak mendapat pendidikan dalam hal seperti itu.